Trigger warning, apapun yang nanti saya katakan tidak akan merepresentasikan pemikiran saya sebagai seorang individu, melainkan hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami akan menyanggah terlebih dahulu perkataan dari tim proposisi. Mereka mengatakan bahwa dengan memprioritaskan bidang non-lukratif itu akan memaksimalkan mencapai kebahagiaan bukan finansial bagi seorang anak. Hal ini sudah salah sejak awal juri, di mana dalam dunia sekarang itu kestabilan finansial itu adalah fondasi bagi seseorang untuk mencapai kebahagiaannya. Ketika kamu tidak mempunyai kestabilan ekonomi, apakah kamu itu bisa bahagia dengan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupmu itu sendiri? Maka jawabannya itu tidak, juri. Maka argumen itu sudah kami patahkan sejak awal, dan hal ini akan kami jelaskan lebih dalam pada argumen kami. Mereka juga mengatakan bahwa hal ini akan bisa menjamin dari memprioritaskan talenta anak itu akan menjamin kebahagiaan dan kesuksesan bagi anak itu sendiri. Hal ini juga sudah salah karena kesuksesan seseorang di masa depan sebenarnya itu tidak ada yang bisa menjamin. Akan tetapi jika kita itu sebagai orang tua mencoba mengenalkan bidang yang memiliki peluang lebih besar bagi pekerjaan anak kita di masa depan, maka hal itu tuh salah satu cara untuk berusaha membuat anak itu sukses nantinya. Mereka juga mengatakan bahwa talenta itu menjadi sumber validasi dan identitas diri bagi anak itu sendiri. Namun, ketika kamu itu sukses, kamu akan memiliki nama yang dikenal banyak orang, kamu akan mendapatkan validasi lebih banyak daripada ketika kamu sukses dalam talenta kamu itu sendiri. Maka masuk pada kasus kami, kita karakterisasi terlebih dahulu anak jenius yang dimaksud pada mosi ini itu adalah anak dengan bakat yang luar biasa yang menunjukkan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu pada tingkat jauh melampaui kelompok usianya. Sedangkan bidang non-lukratif sendiri adalah bidang yang menawarkan stabilitas atau pendapatan finansial yang terbatas, meskipun membutuhkan tingkat keterampilan dan dedikasi yang tinggi, misalnya seni klasik, akademia, olahraga yang tidak umum, dan lain sebagainya. Sedangkan bidang lukratif sendiri adalah bidang yang menawarkan imbalan finansial tinggi, potensi penghasilan yang kuat, serta stabilitas ekonomi jangka panjang. Oke, kita lihat terlebih dahulu interest dari orang tua sebagai orang tua dari anak jenius itu sendiri seperti apa, di mana orang tua itu seharusnya tidak hanya memvalidasi minat dan bakat anak, tetapi juga memastikan anak itu akan memilih kehidupan yang aman, stabil, dan berdaya dalam jangka waktu yang panjang nantinya. Ketika kita itu berbicara tentang anak jenius pun, kita berbicara tentang seseorang yang memiliki kapasitas luar biasa untuk sukses di banyak bidang. Maka tanggung jawab orang tua adalah mengarahkan potensi tersebut agar tidak hanya menghasilkan kepuasan personal, tetapi juga akan menghasilkan keberlanjutan hidup anak tersebut. Oke, kita lihat keadaan status quo saat ini, di mana dalam dunia sekarang ini bidang non-lukratif seringkali memiliki pasar kerja yang kecil, pendapatannya tidak stabil, sedangkan pada bidang lukratif sendiri dapat memberi akses ekonomi yang lebih baik, keamanan finansial, dan kemampuan untuk tetap mendukung bakat minat diri itu. Di sini kami akan membawa dua beban buktian. Yang pertama, kami akan membuktikan bahwa menurut apa yang terjadi pada status quo, tidak seharusnya orang tua itu memprioritaskan pengembangan bakat anak jenius di bidang non-lukratif. Yang kedua, mengapa secara prinsip hal tersebut itu layak untuk dijustifikasi. Di sini sebelum masuk pada argumen, kami memiliki pendirian. Di sini kami tidak mengatakan bahwa keterampilan pada bidang non-lukratif seperti seni klasik, akademia, dan lain sebagainya itu tidak bernilai. Di sini kami mengakui bahwa bidang tersebut penting secara sosial maupun budaya. Namun di sini kami tidak akan setuju apabila sebagai orang tua dari anak jenius akan memprioritaskan pengembangan bidang non-lukratif daripada bidang lukratif itu sendiri. Di sini kami berangkat menggunakan prinsip utilitarian, di mana kami akan memaksimalkan hasil dari seseorang individu bagi kestabilan kehidupannya di masa depan. Masuk pada argumen kami. Juri lihat urgensi yang terjadi pada status quo, di mana bidang non-lukratif itu memiliki pasar kerja yang kecil, pendapatan yang tidak stabil, bahkan dalam mencari pekerjaan bidang ini tuh bergantung pada koneksi yang dimilikinya. Akibatnya itu apa? Banyak individu berbakat tetapi mengalami tekanan ekonomi, bahkan kehilangan minat mereka karena bidang tersebut itu tidak mampu untuk menopang kehidupan mereka. Juri sadari, dalam realitas hidup, uang itu dapat menentukan akses segalanya, seperti pendidikan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan mental, bahkan kemampuan seseorang individu itu untuk berbakat. Ketika kamu itu mempunyai cukup banyak uang, kamu itu bisa mengakses pendidikan yang baik, kamu bisa membeli tempat tinggal dengan tingkat keamanan yang tinggi misalnya. Kamu juga tetap bisa berkarya karena kamu itu memiliki finansial yang stabil. Bahkan hanya untuk melakukan hobi dan apa yang kamu sukai itu membuat kamu senang. Bahkan ketika finansial kamu itu stabil, kamu itu tidak akan merasakan tekanan ekonomi untuk menjalankan hidup. Karena
kamu juga akan membuat kesehatan mental kamu itu lebih baik. Maka ketika orang tua itu mengarahkan anaknya, terutama anak jenius yang memiliki potensi besar untuk unggul di segala bidang, ke bidang yang lebih baik secara ekonomi, maka para orang tua itu sebenarnya sedang memberikan dan menyiapkan anaknya pada pilihan hidup yang akan mereka jalani. Ketika seorang anak itu diarahkan pada bidang yang lebih menjanjikan pada secara ekonomi nantinya, ketika mereka sudah dewasa, finansial mereka itu sudah stabil, mereka itu kan tetap bisa menjalankan minat bakat mereka seperti bermain musik, melukis, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika anak tersebut yang sejak kecil hanya difokuskan pada bidang non-lukratif, seringkali akan kehilangan alternatif ketika bidang tersebut itu gagal untuk menopang kehidupannya. Nah, perlu kita ketahui juri, anak jenius itu tentunya juga akan lebih mudah ketika diarahkan. Mereka itu sejatinya memiliki kemampuan dalam bidang tertentu pada tingkat jauh. Maka ketika nantinya itu mereka berhasil menguasai kedua bidang tersebut, bidang lukratif maupun bidang non-lukratif, mereka itu akan lebih mudah untuk diarahkan untuk memprioritaskan bidang yang dapat membuat kedepannya finansial untuk menopang kehidupannya itu berjalan lancar. Dan mereka juga akan paham bahwa nantinya mereka itu juga akan dapat melakukan bidang lukratif sesuai minat dan bakat mereka itu tersebut, karena finansial mereka itu sudah stabil dan mereka memiliki banyak uang untuk berkarya. Lalu mengapa secara prinsip hal ini tuh akan layak untuk dijustifikasi? Pada prinsip kami itu akan memaksimalkan suatu hasil yang membuat individu itu bahagia nantinya, dimana memang akan selalu ada yang dikorbankan untuk memaksimalkannya. Maka bagi kami, stabilitas ekonomi itu bukanlah lawan dari kebahagiaan seperti yang tim pro katakan tadi, bahwa dengan memprioritaskan ini akan membuat mencapai kebahagiaan bukan finansial bagi anak tersebut. Namun bagi kami, stabilitas ekonomi itu bukanlah lawan dari kebahagiaan ya, melainkan suatu fondasi yang akan memungkinkan kebahagiaan itu bertahan lebih lama. Maka ketika ada seorang anak jenius dalam bidang non-lukratif, mereka itu seharusnya melakukan tindakan heteronomi, di mana itu adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi setiap orang tua, tentunya tujuan akhir mereka bagi anaknya adalah melihat anaknya sukses dan bahagia. Maka ketika anak yang jenius di bidang non-lukratif akan mencoba melakukan tindakan tersebut untuk mencapai suatu hasil di masa depan mereka, maka kebahagiaan mereka itu juga akan tercapai. Itulah mengapa secara prinsip hal ini tuh akan layak untuk dijustifikasi. Maka dari itu bangga menolak mosi.